A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Di hari akhirat nanti semua senyap di padang mahsyar. Yuk kita sama-sama bayangin. Satu hari di mana nggak ada siapapun yang bisa absen hari itu. Nggak ada siapapun yang bisa hilang hari itu. Semua yang hidup di dunia, pernah hidup di dunia, semuanya akan ada pada hari itu. Nggak ada yang bisa kabur, nggak ada yang bisa lari, nggak ada yang bisa hilang. Ada masanya, Bu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sedang murka semurka-murkanya. Ada masanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yatajalla bi'ain ghadabi, sedang menunjukkan kemurkaannya kepada hamba-hambanya, kepada segenap makhluknya, sehingga la yatakallamun, enggak ada yang sanggup bicara. Semua ketakutan, bahkan para nabi, semua ketakutan, bahkan para wali. La yatakallamun, enggak ada yang bisa bicara illa man adina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah yang Maha Rahman. Allah pakai bahasa Ar-Rahman membahasakan dirinya. Saat itu boleh dikatakan bahwa meskipun kepada yang lain dia sedang murka, tapi kepada hamba-hambanya yang tercinta tetaplah dia Sang Maha Rahman. Wa qala shawaba, yang diizinkan berbicara saat itu hanya akan berbicara dengan kebenaran-kebenaran. Suara mereka, Bu, Allah ceritakan dalam ayat yang lain, la tasma'u illa hamsa, la tasma'u illa hamsa. Kamu tak mendengar hari itu selain suara desisan semata. Suaranya tuh senyap di mahsyar. Yang kedengeran hanya suara Kenapa begitu? Sebab yang diizinkan Allah bicara, para nabi, para wali, hanya mengucapkan satu kalimat saja. Bunyinya, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Ya Allah, selamatkan diri saya, selamatkan diri saya, selamatkan diri saya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa hanya akan berkata, selamatkan diri saya, ya Allah, selamatkan diri saya, selamatkan diri saya. Dengan suara berbisik, sehingga yang terdengar dari mereka hanya suara Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Bayangkan kedahsyatan hari di mana bahkan para nabi-nabi
hanya akan berkata, selamatkan diri saya ya Allah, selamatkan diri saya. Para wali-wali yang hidupnya terjaga, mahfud, para nabi-nabi yang hidupnya mustahil berbuat dosa, maksum, mereka hanya berkata, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Satu-satunya suara yang berbeda adalah suara manusia yang kita rayakan maulidnya pada hari ini. Beliau di saat yang lain hanya bisa mendoakan dirinya sendiri, Nabi Muhammad menjadi satu-satunya orang yang tetap bisa mendoakan yang lainnya. Beliau berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Selamatkan umat saya ya Allah, selamatkan umat saya. Hari sangat serius. Kita nggak bisa kabur dari hari itu, Bu. Kita nggak bisa lari dari hari itu. Kita nggak bisa nggak hadir di hari tersebut. Semuanya hanya akan datang untuk menerima balasan dari perbuatannya saat hidup di dunia. Hari itu yang manfaat hanya dua. Hari itu yang manfaat hanya dua. Satu, rahmatnya Allah. Dua, syafaatnya. Dua syafaat. Satu rahmat, dua syafaat. Syafaat dari siapa Ustazah? Dari banyak. Yang terbesarnya adalah dari manusia yang kita rayakan maulidnya, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, syafaatnya Nabi itu besar, muat buat semuanya. Tolong untuk nggak foto nggak video ya. Ibu-ibu sekalian, syafaatnya Nabi itu besar, muat buat semuanya. Kebagian nih, saya, kamu, kita semuanya bisa kebagian. Nggak usah takut nggak kebagian, semuanya kebagian. Masalahnya cuma ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Bukan karena syafaatnya kehabisan, tapi karena dia tidak berhak untuk mendapatkan syafaat tersebut. Yang manfaat hari itu cuma rahmat dan syafaat. Allah bercerita tentang rahmatnya pada hari tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada orang-orang di hari tersebut yang wajahnya bercahaya. Ada juga sebaliknya orang-orang yang hari tersebut wajahnya hitam. Bukan hitam manis, hitam legam, hitam dimurka, hitam terkutuk. Fa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Allah cerita yang wajahnya pada putih berseri-seri, kenapa ya Allah? Fa fi rahmatillah. Mereka adalah orang-orang yang telah meraih rahmatnya Allah.
Yang gelap gimana ya Allah? Yang hitam kenapa ya Allah? Famal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum, adapun orang-orang yang wajah mereka dihitamkan, akafartum ba'da imanikum, kenapa kalian ninggalin Islam? Kenapa kalian ninggalin agama? Kenapa kalian ninggalin Allah? Kenapa kalian ninggalin Nabi Muhammad? Kenapa kalian lebih tertarik terhadap urusan dunia, membuat kalian lupa terhadap akhirat? Akafartum ba'da imanikum, bukankah sebelumnya sudah diberi hidayah? Bukankah sebelumnya kalian sudah dikasih guru? Bukankah sebelumnya kalian sudah pernah hadir di majelis-majelis taklim? Bukankah kalian sebelumnya sudah dikenalkan dengan para ulama? Akafartum ba'da imanikum, kenapa kalian lebih tertarik mengikuti jalan lain selain daripada jalan iman, selain daripada jalan Islam? Fadzuqul 'adzab, sekarang rasakanlah siksanya. Bima kuntum takfurun, sebab kekafiran, ingkar yang telah kalian pilih untuk kehidupan kalian. Bu, saya Halimah Halidrus, saya sampaikan sama ibu-ibu, sampai sekarang saya belum dapat jaminan bahwa hari itu wajah saya di antara yang diputihkan oleh Allah. Saya belum mendapatkan jaminan bahwa hari itu wajah saya tidak akan dihitamkan Allah. Saya yang waktu hidup saya di dunia ini, Bu, berusaha buat mutihin wajah saya, bersihin wajah saya. Setiap pagi, setiap malam saya cuci muka. Saya yang sibuk dengan urusan wajah saya di dunia ini, belum dapat jaminan bahwa wajah saya akan diputihkan Allah hari tersebut. Ibu-ibu saudaraku sekalian, saya tahu kamu semua yang hadir di majelis ini juga sama sama saya. Kita belum mendapatkan jaminan keselamatan di akhirat nanti. Kita nggak tahu nasib kita di akhirat nanti akan jadi seperti apa. Nggak ada yang bisa diandalkan, Bu. Dengarkan ucapan saya. Saya sampaikan ini semuanya kepadamu dari hati saya. Maka yang dari hati pantas untuk kamu simpan di dalam hati. Kalau ada tetanggamu marah-marah, gak usah kamu masukin dalam hati. Dia ngomongnya gak dari hati. Kalau ada suamimu ngomel-ngomel, kamu gak usah simpan dalam hati. Dia tidak sedang berbicara dari hati, dia sedang berbicara dari hawa nafsunya sendiri. Kalau ada anakmu kesel sama kamu, kemudian ngomong sesuatu yang gak enak, gak usah simpen dalam hati. Dia hanya sedang terkalahkan dengan egonya sendiri. Yang disampaikan hanya dari lisan,
dipengaruhi apalagi oleh keegoisan dirinya sendiri, gak usah kamu repot-repot nyimpennya dalam hati. Tapi sekarang saya sedang berbicara dari hati saya atas nama cinta. Karena saya berharap dicinta oleh Nabi kita. Karenanya saya sampaikan kepadamu, umat Nabi kita, maka tolong simpan baik-baik ucapan saya. Bu, Kak, Dek, tidak ada yang bisa kamu andalkan untukmu di akhirat nanti. Mau kamu anaknya siapa, mau kamu cucunya siapa, mau kamu istrinya siapa, mau kamu ibunya siapa, semua hanya akan menjalani kehidupan dengan hisab masing-masing. Kita semuanya gak ada yang bisa kita andalkan di akhirat nanti. Kita akan selamat hari itu jika kita pulang dengan membawa satu dari dua hal yang saya sampaikan tadi itu sebagai bagian dari yang terpenting dalam kehidupan kita, rahmat Allah atau syafaat Nabi Muhammad. Maka yuk di sisa kehidupan kita, Bu, masa semua yang kamu lakukan di dunia buat nyari dunia, terus nyari bekal akhiratnya kapan? Kalau pagi jangan lupa sholat duha biar rezekinya lancar. Masa duha kamu cuman buat urusan rezeki? Duha yang kamu mau bawa masuk ke dalam kuburmu yang mana? Suami nih hatinya lagi berbolak-balik, lagi kayak ada yang lagi ditaksir. Ayo sekarang saya harus rajin baca surat Ar-Rahman biar suami saya tambah sayang sama saya. Bu, kalau semua Ar-Rahman yang kamu baca biar suamimu tambah sayang, Ar-Rahman yang mana yang kamu baca biar Allah tambah sayang? Kalau semua yang kamu lakukan di dunia buat nyari dunia, kamu nyari akhiratnya kapan? Kalau semua doa yang kamu minta di dunia adalah untuk dunia, doa yang mana yang akan kamu bawa untuk saat masukmu ke dalam kuburan? Setiap kali angkat tangan yang diminta, ya Allah kaya. Ya Allah suami jangan biarin kawin lagi. Ya Allah anak-anak biar lulus sekolah. Ya Allah rezeki hari ini. Bu, saya nggak lagi bilang sama kamu bahwa minta dunia nggak boleh, bukan. Saya nggak lagi bilang sama kamu bahwa minta dicinta sama suami nggak boleh, bukan. Saya nggak lagi bilang sama kamu bahwa doain anak urusan-urusan pendidikannya nggak boleh, bukan. Saya hanya lagi mau bilang bahwa jika semua yang kamu minta di dunia hanyalah untuk dunia,
bekal yang mana, doa yang mana yang kamu persiapkan untuk saatmu masuk ke dalam liang lahat? Bekalmu yang mana yang mau kamu bawa? Tidakkah kamu lihat ubanmu sudah semakin hari bertambah? Tidakkah kamu lihat bahwa tubuhmu sudah mulai membungkuk? Tidakkah kamu lihat bahwasanya usiamu sudah mulai pantas untuk masuk ke dalam kuburan? Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, yuk nyari bekalan buat akhirat, nyari rahmat, nyari syafaat. Karena gak ada waktu kalau gak sekarang, di saat hidup kita di dunia ini. Dan gak ada yang ngerjainnya buat kamu kalau bukan kamu sendiri. Bu, gak ada yang akan mewakili hisabmu. Gak akan ada yang mewakilimu untuk pertanyaan dalam kuburmu. Maka Bu, mulailah bergerak ke depan menuju kuburan. Katanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagha umur ahadihim arba'un falam yujawiz khairuhu syarrah masaha syaitan ala wajhih wa qal hadzal wajh la yuflih abada." Apabila umur seseorang masuk 40 tahun, apabila umur seseorang masuk 40 tahun, itu sudah berlalu untuk saya. Dan saya yakin sudah banyak berlalu bagi kebanyakan kita di sini. Saat umurmu masuk 40 tahun, jika seseorang, kata Nabi Muhammad, kebaikannya belum lebih dari dosanya. Dosanya banyak, tapi bekelannya dikit. Urusannya dunia melulu, nggak gerak-gerak menuju akhirat. Ada yang sebenarnya sibuknya sih ngurusin pengajian, tapi tujuannya dunia juga. Nabi Muhammad bercerita, "Man balag arba'in," siapa yang nyampe 40 tahun umurnya, falam yujawiz khairuhu syarrah, baiknya belum lebih dari dosanya, setan ngusap wajahnya. Waqal, dan setan berkata, hadzal wajh la yuflih abada, wajah ini udah nggak ada lagi bagus-bagusnya. Mukanya dia sudah nggak ada lagi keberuntungannya. Ini wajahnya orang yang akan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga tak ada sesiapapun di antara kita yang begitu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di akhirat, di padang mahsyar. Ustazah, ini serius nih, kita mau bahasnya akhirat, Bu. Kalau ibu-ibu ngarep saya bahas urusan dunia, nggak usah hadir di majelis, Bu. Betul? Kalau ibu-ibu berharap saya hanya akan menyampaikan candaan-candaan,
Ibu gak usah hadir di majelis. Buka aja YouTube, banyak. Ya Bu ya? Tapi kita hadir di majelis mau mengingat alam, mau mengingat perjalanan kehidupan yang akan kita tempuh, buat ingat bahwa perjalanan kita masih sangat panjang. Ada hari di mana Nabi akan menggiring manusia, di mana Nabi akan menggiring umat manusia yang soleh. Ada rombongan yang selamat, satu aja. Rombongan yang selamat itu hanya satu, yang kita selalu minta kepada Allah agar termasuk dalam rombongan tersebut 17 kali dalam sehari semalam. Kita bilang, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tempuhkanlah untuk saya jalan lurus-Mu. Ya Allah, tetapkanlah kami berada dalam rombongan yang lurus ini ya Allah. Yang Allah ceritakan siapa aja dalam rombongan tersebut dalam ayat yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat paling banyak dari Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah katakan dalam ayat yang tadi saya baca, ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Isinya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Rombongan di akhirat nanti. Yang paling depannya bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam, kata Nabi Muhammad, dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Nabi Muhammad yang pegang bendera sebagai rombongan yang selamat, al-firqah an-najiyah, yang Nabi Muhammad ceritakan dalam hadis panjang beliau. Pimpinan rombongannya Nabi Muhammad, di belakang beliau ada para nabi-nabinya Allah. Di belakangnya lagi ada as-siddiqin, para wali-walinya Allah. Baik dari kalangan para sahabat, para tabi'in, ataupun wali-wali sepanjang zaman. Di belakangnya lagi ada syuhada, para pejuang Islam. Wa min dimnihim al-ulama. Di antara pejuang-pejuang tersebut adalah para ulama-ulama Allah yang memperjuangkan ajaran agama Allah. Di belakang mereka ada hamba-hamba Allah yang saleh. Semoga kita termasuk di antara mereka. Bu, kalau hari itu kamu gak masuk dalam rombongan, air mata darah sesudah air matamu habis hari tersebut. Kamu
jika tidak ada dalam rombongan tersebut, kamu jika tidak berada di dalam rombongan tersebut, rombongan yang pimpinannya Nabi Muhammad, rombongan yang di belakangnya ada Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, rombongan yang di belakangnya Nabi Muhammad ada Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Maryam, Sayyidah Asia. Rombongan yang di belakang mereka ada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada Imam Ghazali, ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Ada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada Imamul Haddad. Ada para wali songo. Ada para ulama-ulama sepanjang zaman. Rombongan. Yang di rombongan tersebut ada perempuan-perempuan salehah. Rombongan yang bisa jadi suamimu ada di situ, anakmu ada di situ, ibu bapakmu ada di situ, saudara-saudaramu ada di situ, teman-teman pengajianmu ada di situ. Jika kamu tidak berada di dalam rombongan tersebut, air mata darah sesudah air matamu habis tanpa bisa disusuli sesudahnya. Ini yang kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa bi'san nadamah yaumal qiyamah. Seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan di hari akhirat nanti. Gak bisa apa-apa, kamu gak bisa apa-apa. Dengarkan yang Allah ceritakan untuk kita dari kedahsyatan hari tersebut di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Hari itu ada orang-orang yang menyesal karena gak masuk dalam rombongan. Mereka menggigit-gigiti kedua tangan, berdarah-darah sampai sikunya karena besarnya penyesalan mereka. Ada yang di akhirat nanti nyesel sampai gak cukup dengan gigit jari, melainkan dua tangan dimasukkannya ke dalam mulut, digigiti sepanjang mahsyar karena besarnya penyesalan mereka. Apa yang mereka bilang? Apa yang mereka bilang? Mereka gak nyesel karena waktu hidup di dunia gak pernah punya rumah sendiri, hanya ngontrak. Enggak, itu penyesalannya. Mereka bahkan gak nyesel bahwa waktu hidup di dunia gak pernah jadi ustazah misalnya. Bukan. Mereka bahkan gak nyesel bahwa waktu hidup di dunia gak sempet nikah, gak punya anak. Bukan itu yang disesali. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, andai waktu di dunia saya menghubungkan ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai waktu di dunia saya memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad.
Saya ulangi. Mereka menyesal dan berkata, andai waktu di dunia saya memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad. Dan Bu, silahkan masing-masing dirimu bertanya di dalam hatimu, sudahkah kamu memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad? Seberapa hubunganmu dengan Nabi Muhammad? Seberapa besar hubunganmu dengan Nabi Muhammad? Seberapa cintamu kepada Nabi Muhammad? Pernahkah dalam hidupmu mengalir deras air matamu karena rindu kepada Nabi Muhammad? Pernahkah ada dalam hidupmu malam-malammu yang tak bisa tidur karena teringat Nabi Muhammad? Pernahkah ada rintihan doa yang kamu panjatkan kepada Allah semasa hidupmu di dunia dan kamu berkata, ya Allah, dekatkan saya dengan Nabi Muhammad? Ataukah selama ini yang ada dalam doamu, yang ada dalam hatimu hanyalah urusan-urusan dengan dunia dan orang-orang yang tak akan ikut bersamamu, menemanimu ketika kamu masuk dalam kuburan? Sambungkan diri sama Nabi Muhammad. Mumpung belum telat. Kejar rahmatnya Allah selagi belum terlambat. Kata-kata saya ini saya tujukan untukmu, Bu. Bukan untuk yang lain. Saya sedang berbicara padamu, Bu, dari hati saya. Tolong dengarkan dengan segenap hatimu juga. Kita kejar rahmatnya Allah. Kita ngemis syafaatnya Rasulullah. Kita sambungkan diri dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai apa Ustadzah nyambungin dirinya? Biar saya bisa ada dalam rombongan tersebut di hari itu. Yuk, nih saya mau sampaikan. Sambungkan dirimu dengan ketiga hal yang kamu punya. Yang pertama, sambungkan anggota tubuhmu dengan Nabi Muhammad. Yuk belajar hidup dengan cara hidupnya Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kepada umatmu, wahai Nabi Muhammad,
In kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Nabi Muhammad. Kalau kamu ngikutin Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, kalian akan dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosamu oleh Allah. Ittiba, ikuti cara Nabi Muhammad mempergunakan anggota tubuhnya. Nabi matanya dipakai buat apa? Yuk belajar. Nabi matanya dipakai untuk memandang umat Islam dengan pandangan penuh kasih sayang. Nabi make matanya buat memandang putri-putrinya dengan pandangan penuh cinta. Mandang anaknya dengan pandangan penuh sayang. Belajar begitu juga. Kalau lihat anak, matamu itu loh, jangan ngelihat kesalahannya mulu, jangan ngelihat kurangnya mulu. Apalagi kalau kamu sampai bandingkan anakmu dengan anaknya orang. Bu, kesian. Lihat anakmu dengan pandangan penuh kasih sayang. Habisnya ustazah, anak saya tuh bandel ustazah. Jadinya tiap lihat tuh kayak bawaan kesel aja. Itu setan tuh bu tuh. Setan gangguin kamu. Jangan mau ikut sama bisikan setan. Ibu-ibu saudaraku sekalian, kalau kamu bahkan gak bisa sayang sama anakmu sendiri, bawaan kesel aja sama anak kamu, kayaknya kamu perlu ubah cara pandangmu. Bu, setahu saya sih yang namanya ibu sayang semua sama anak. Tapi kalau kamu bilang, saya kenapa ya ustazah kalau ngeliat anak bawaan kesel aja dah. Coba sekarang, kayaknya kamu emang udah digangguin sama setan. Jadi sekarang, kalau lihat anak kamu, jangan hanya ingat bahwa dia anak bu, tapi ingatlah bahwa dia umatnya Nabi Muhammad. Ingatlah bahwa dia hambanya Allah. Ingatlah bahwa dia umatnya Nabi Muhammad. Hati-hati bu, Nabi itu sama umatnya, apalagi yang kecil-kecil begitu tuh, nggak punya dosa, belum punya dosa. Nabi sayangnya sama mereka luar biasa. Ingat juga, anakmu walaupun lahir dari rahimmu, dia bukan punyamu, dia punyanya Allah. Kalau kamu menyakiti anakmu, kamu sedang berbuat dosa kepada penciptanya. Kamu sedang bikin salah sama yang menciptakan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya bu, saya sering sampaikan, saya bilang kalau kamu punya anak kamu marahin mulu, kamu punya suami kamu omelin mulu, kamu tuntut mulu, kamu punya keluarga kamu sakitin hatinya terus-terusan, jangan salahkan siapa-siapa kalau rezekimu seret. Kenapa gitu? Yang
Nabi yang ngasih kamu rezeki kesel sama kamu. Yang ngasih rezeki siapa? Allah kesel. Punyaku kamu sakitin mulu. Segitunya kamu berharap aku memberi yang kamu mau. Gak akan, kata Allah. Kalau kamu kepengen hidupmu mudah, hatimu bahagia, hidupmu gak menderita, cobain. Jaga akhlak sama keluarga. Cobain. Sayangi anak-anakmu. Cobain. Pelukin anak. Kasih tahu. Umi sayang sama kamu. Bilangin. Mama sayang sama kamu, nak. Maafin mama selama ini sering ngomong kasar. Maafin mama selama ini suka ngomelin kamu, suka marahin kamu. Maafin mama ya nak ya. Bu, kamu nih lagi buru-buru, kemudian nabrak orang. Apa yang akan kamu lakukan? Nggak kenal loh kamu sama dia. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu minta maaf sama dia. Anakmu, suamimu, berapa kali kamu tabrak hatinya? Bahkan terkadang bukan cuma sekedar nabrak. Kamu sakiti hatinya. Kamu rendahkan dia. Bukan begitu seharusnya caramu menjalani kehidupan. Nabi itu, Bu, jangankan sama orang. Ini saya cerita nih. Sayyidah Aisyah bercerita. Kan ma'ana alif fi baitina. Kami dulu di rumah punya hewan peliharaan. Bukan kucing, tapi alif. Namanya dikasih nama alif. Kambing kecil. Seekor kambing kecil. Peliharaan Sayyidah Aisyah. Ada di rumahnya Sayyidah Aisyah. Katanya Sayyidah Aisyah, lucu deh nih kambing. Nabi selalu memperlakukannya dengan cara yang indah. Tara nama Nabi kasih minum. Tara nama Nabi diusap-usap kepalanya. Tuh kambing senang banget. Dia bilang sampai tuh kambing. Kalau lagi nggak ada Nabi Muhammad nih dia kemana-mana. Taran ke dapur, taran lompat ke ruang tamu, ruang tengah. Dia ngapain aja tuh kambing. Tapi asal Nabi Muhammad udah datang ke rumah, Assalamualaikum. Saya bukain pintu buat Nabi Muhammad, tuh kambing dari arah mana aja. Tiba-tiba jalan pelan. Terus dia nyampe di bawah tiang. Dan dia diem aja tuh kambing. Lagi Nabi Muhammad ada di rumah saya, kata Sayyidah Aisyah. Tuh kambing biasanya udah duduk aja di situ tuh di bawah tiang. Para sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad tidak pernah memukul bahkan hewan unggangan beliau sekalipun. Ama unta, ama keledai aja Nabi gak pernah mukul, Bu. Kalau kudanya, untanya, keledainya lagi pengen
yang ngebut. Kalau lagi pengen pelan ya pelan. Nabi bahkan gak pernah mukul kendaraannya, tunggangannya, binatangnya, apatah lagi keluarganya. Maka siapapun darimu yang kadang-kadang masih suka kalau lagi kesel-kesel nyubit anak, mukul anak, atau bahkan mukul suami, atau ada piring terbang, udahlah. Mau sampai kapan cara hidup semacam itu kamu lakukan? Fattabi'uni, ikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi memandang semua orang dengan pandangan penuh kasih sayang. Bu, Nabi Muhammad bahkan kepada penjahat paling laknat sekalipun, beliau tetap memandangnya dengan pandangan penuh rahmat. Yuk belajar. Matanya biar benar. Insya anggota tubuh kita biar benar. Kaki kita pakai buat melangkah ke tempat yang baik. Kalau masuk ruangan dahulukan kaki, keluarnya dahulukan kaki. Masuk kamar mandi dahulukan kaki, keluarnya dahulukan kaki. Ustazah, saya mau udah tahu itu dari kecil. Tahu saya tahu, ibu-ibu tahu dari kecil. Tapi siapa di antara kita yang memastikan itu terpraktekkan dalam sisa kehidupannya? Siapa di antara kita yang ingat waktu masuk ruangan ini pakai kaki kanan, atau kita bahkan gak peduli lagi? Apa di antara kita yang gak pernah akan masuk kamar mandi dengan kaki kanannya? Dia pasti masuk kamar mandinya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Siapa di antara kita yang mempraktekkan hal semacam ini dalam kehidupan? Perkara ringan memang, cuman masalahnya gak ringan jika itu adalah ajarannya Nabi Muhammad. Gak ringan jika itu adalah sunnahnya Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan Allah ajarkan kita untuk selalu dapat mengamalkannya dalam kehidupan, mempraktekannya dalam kehidupan. Allahumma rzuqna murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wattiba'an li sunnatih, amin ya rabbal alamin. Warzuqna kamalal mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dzal jalali wal ikram. Ikuti caranya Nabi Muhammad menjalani kehidupan. Anggota tubuh kita nih, cara kita dengar, tangan kita pakai buat bantu orang, buat nyayangin orang. Kaki kita pakai, perut kita bu. Belajar buat ngerasain lapar kayak yang telah dilaksanakan Nabi kita Muhammad. Saya sih nyerah kalau buat ngikutin cara Nabi Muhammad pakai perutnya, lambungnya, mengganjal dengan batu, bu. Nggak kuat saya. Tapi sekurangnya kita ikuti apa yang disampaikan Nabi Muhammad, nahnu kaum, tentang umatnya.
Kita nggak sanggup nih ngikutin nabinya dalam urusan menahan lapar. Pakai perutmu kayak begitu, lambungmu kamu pakai dengan cara hidupnya Nabi Muhammad. Saya nyerah, saya nggak bisa. Tapi sekurangnya ajaran Nabi Muhammad tentang lambung ini yang coba kita amalkan. Nahnu qaum la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba. Kami adalah orang-orang, kata Nabi Muhammad, yang gak makan kecuali sesudah lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Bisa? Insya Allah. Kalau buat sampai ganjel perut pakai batu, enggak lah. Kita mah kalau ganjel juga pakai roti, pakai lontong ya Bu ya. Bisa. Anggota tubuh kita pakai buat yang dipakai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, nih akal kita pakai akal kita dengan iman dan ilmu yang sama yang ada dalam pikiran dan akal Nabi kita Muhammad. Biarkan memorimu terisi dengan ilmu, terisi dengan ayat Al-Quran, terisi dengan hadisnya Nabi besar Muhammad. Jangan cuman terisi dengan gerakan-gerakan yang kamu hafalkan di TikTok. Jangan cuma kamu hafalkan dengan lagu-lagu yang bahkan isinya bukan sesuatu yang mendekatkan kamu kepada akhirat. Ibu-ibu seriku sekalian yang saya muliakan, yuk belajar ngisi pikiran kita dengan hal-hal yang bermanfaat bagi akhirat kita. Jangan sampai kalau lagi baca Quran nih, jangan sampai kalau lagi sholat isinya suratnya sampai apal malaikatnya. Waladhdallin. Malaikat atid udah bilang, Kip tulis kulhu. Langganan gak ganti-ganti. Bu, kalendermu udah ganti bolak-balik. Kenapa surat Qur'annya itu juga? Ayolah. Man hafidha minni arba'ina hadithan faqad wajabat syafaati. Kata Nabi, siapa yang hafal dariku 40 hadisku, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Tuh ibu-ibu, jangan cuman amin, hafal apa kagak. 40 hadis doang Bu. Ustazah saya udah bebel Ustazah pikirannya. Siapa bilang? Kalau kamu pakai buat ngafalin mah hafal. Hafal. Bahkan ketika Nabi Muhammad berkata tentang surat Al-Mulk, salatuna ayah, kata Nabi, hiyal munjiyah hiya syafi'ah min adzabil qabr. Surat Al-Mulk 30 ayat yang dapat menyelamatkan umatku dari azab kubur. Nabi mengakhiri ucapannya dengan kata-kata awaddu law annaha fi qalbi kulli mu'min. Aku berharap surat Tabarakal Mulk 30 ayat berada di hati, di hafalan, di memori umatku yang beriman. Nabi ngarep kita semuanya hafal surat Al-Mulk. Ibu, hafal nggak Bu? Oh Ustazah saya mau udah telat ngafalin. Enggak telat.
nggak telat. Saya pernah ngajarin surat Al-Muluk, kemudian pengajian saya bulanan, sebulan sekali. Saya bilang sama ibu-ibu di situ, sama jamaah di situ, saya bilang, nanti yang bulan depan hafal 30 ayat surat Al-Muluk, saya kasih hadiah. Saya bilang, waktu itu akhirnya di saat 1 bulan berikutnya hampir semuanya hafal, termasuk ada nenek-nenek umurnya 70-an tahun. Saya tanyain, "Nek hafal?" "Hafal Ustazah." "Sebelumnya hafal?" "Enggak Ustazah." "Ngafalin nih dalam 1 bulan saya hafal Ustazah, alhamdulillah." Saya bilang, "Wah, berhasil juga ya Nek, ya nenek cerdas." "Enggak Ustazah, sebenarnya saya juga nggak yakin bakalan hafal, tapi Ustazah saya punya cucu." Dia bilang, habisnya denger kajian Ustazah hari itu, dia bilang sama saya, "Nek, yuk kita hafalin mulai hari ini." Neneknya bilang, "Susah Nek, susah Nak." "Susah Ju, nih otaknya nenek nih udah nggak bisa ikut kayaknya." "Oh, siapa bilang Nek?" Mulai hari itu Ustazah, dia terus-terusan baca surat Al-Muluk. Tiap 1 hari 1 ayat. Besoknya lagi ditambahin 2 ayat, tapi terus aja dia ngiter di rumah baca 2 ayat dari surat Al-Muluk. Besoknya juga begitu, terus ditambahin 3, tambahin 4, tambahin 5. Ya Allah Ustazah, beneran sebulan hafal saya surat Al-Muluk barengan sama cucu saya itu. Kalau diulang terus-terusan hafal, Bu. Bu ibu lagu dangdut aja kadang-kadang hafal kok. Bisa. Kalau dibaca terus-terusan, lama-lama jadi tuh memori kamu, otak kamu, Bu, pakai buat ngikutin ajarannya Nabi Muhammad. Pakai biar di memorimu ada hal yang sama dengan apa yang ada dalam memori Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Terakhir, Bu, sambungkan dirimu dengan Nabi Muhammad lewat rasa hatimu. Ini yang paling penting. Sengaja saya taruh di bagian terakhir karena seringnya yang diingat adalah bagian paling akhir. Memori kita nih Bu suka milih. Kebanyakannya suka ingat bagian-bagian yang paling akhir. Pastikan di hatimu ada cinta kepada Nabi Muhammad. Bekal paling besar bagi kita. Bu, saya di tahun 2003, sesudah saya keluar dari Daruz Zahra, sudah saya pulang dari Daruz Zahra Tarim Hadramaut Yaman. Tahun itu di bulan Ramadan, 2004, berarti 21 tahun lalu. Saya diundang mengisi kajian di Salalah Oman. Diundang oleh Hubabah Bahiyah, seorang perempuan sangat solehah. Ibu-ibu sekalian, beliau adalah arifah billah, seorang perempuan yang sangat kenal Allah, seorang perempuan yang mempersembahkan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bahkan
ulama-ulama kalau datang ke Salalah, yang laki-laki sekalipun, akan menjumpai beliau untuk mendapatkan nasihat-nasihat indah dari beliau. Beliau, bahkan guru saya Hubabah Nur mengatakan, Hubabah Bahiyah salah satu dari perempuan paling berpengaruh dalam hidup saya. Alhamdulillah Bu, begini-begini saya diizinkan mata saya untuk memandang wajah Hubabah Bahiyah. Rahmat, karunia, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala buat saya. Salah satu dari hadiah besar yang saya nggak ngerti gimana saya mensyukurinya. Orang kayak saya diizinkan untuk bersama-sama dalam sepenggal kehidupan saya bersama dengan beliau. Perempuan sangat solehah. Saya menceritakannya dalam buku Bidadari Bumi yang pertama. Kalau mau baca versi lengkapnya silakan baca di situ. Saya dekat sama beliau hingga ketika saya pulang, beberapa bulan sesudahnya saya dapat undangan dari orang Salalah, diundang untuk memberi kajian di madras atau majelis taklim yang dibangun oleh Hubabah Bahiyah. Saya pun datang ke sana. Beliau membangun majelis taklim yang di situ beliau akan menemui tamu, beliau memberi kajian dan seterusnya. Saya diminta semacam membuka majelis taklim tersebut dengan daurah. Daurah itu kayak semacam pesantren kilat tapi nggak nginep, ya, di bulan Ramadan. Jadi kita bikin majelis jam 10 sampai dengan duhur. Habisnya sholat duhur berjamaah kita pulang. Nanti lagi, habis duhur sampai ke asar. Habisnya sholat asar berjamaah kita pulang. Habisnya itu nanti jelang habisnya isya kita kumpul lagi, sholat isya berjamaah, sholat tasbih berjamaah, sholat tarawih berjamaah, sholat witir 11 rakaat. Panjang ibadahnya. Saya nggak ngimamin, ada ustazahnya yang ngimamin di sana. Kemudian sudahnya ada taklim lagi. Saya yang memberikan kajian waktu itu. Dalam bahasa Arab tentu saja, dihadiri oleh perempuan-perempuan yang ada di daerah tersebut. Satu waktu kajiannya macam-macam, kadang soal fikih, kadang-kadang soal hadis, kadang-kadang soal tafsir. Satu waktu saya membahas mengenai sholat khusyuk. Ibu, saya bahas-bahas aja sesuatu yang berdasarkan dari ilmu. Walaupun saya belum khusyuk sholatnya, ya saya bahas-bahas aja gitu. Saya kemudian bercerita tentang sholat khusyuknya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ada sholatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin yang sholat rumahnya nggak terasa. Ketika habis selesai sholat baru menyadari bahwa sholatnya rumahnya kebakaran. Orang-orang bilang, kami sudah memanggilmu wahai imam, Al-Harik, Al-Harik, An-Nar, Nar. Tuhan kebakaran, tapi engkau tidak keluar dari sholatmu. Beliau mengatakan, Al-Hadni, An-Naru Kubra. Di depan saya ada api yang jauh lebih besar, sehingga api yang kecil ini enggak saya lihat, kata beliau. Saya ceritakan mengenai sholatnya Sayyidina Abu Bakar As-Sakran, di mana beliau harus dioperasi di punggungnya
Ketika hendak diberi khamr, minuman keras, setara bius waktu itu, beliau menolaknya. Beliau bilang, saya kepengen dengan kesehatan saya mengerjakan taat. Karenanya saya nggak mau nyari kesehatan dengan mengerjakan dosa, yaitu minum khamr, minum minuman keras. Mereka bilang, kalau gitu kami nggak akan bisa mengoperasi engkau, wahai Syekh. Syekhnya mengatakan, buat apa fungsinya khamr ini? Buat bikin kau gak sadar. Oh, saya tahu kapan saya gak sadar. Ketika saya sedang mengerjakan sholat. Operasilah ketika saya mengerjakan sholat. Beliau pun sholat, khusyuk sholatnya, sampai dokter-dokter mengoperasi, dan beliau terlihat tidak terasa dari kuatnya kehusyuan beliau. Bu, saya lagi bahas itu semuanya, tiba-tiba Hubabah Bahiyah ambil mikrofon saya, kemudian bilang, muskilah Halimah, muskilah, haula salatuhum hum. Gak gitu Halimah, gak gitu nak, ngajarmu gak gitu seharusnya. Nih Bu, senengnya ngajar di samping saya ada guru saya. Enak tuh. Kalau ada salah-salah ditegur. Ustazah juga ustazah ya. Kalau ada yang salah dari pelajaran saya, mohon ditegur juga. Ibu-ibu sekalian, saya ngajar nih, diambil mikrofon saya sama Bapak Bahiyah. Kemudian beliau mengatakan, enggak gitu Halimah, enggak gitu. Kamu bahasnya ketinggian. Yang kamu bahas itu adalah mereka, para wali-walinya Allah. Itu adalah sholatnya mereka, enggak akan pernah bisa jadi sholat kita. Ya emang sih Bu, ngarepin sholat operasi enggak terasa, ya enggak mungkin. Kita ini kalau sholat nyari barang gak ketemu, pas waktu sholat kita inget. Betul? Bener banget emang Hubabah Bahiyah. Itu adalah sholatnya mereka Halimah, gak akan pernah bisa jadi sholat kita. Saya, Bu, belum tentu ustadzah yang baik, tapi saya waktu jadi santri, kalau saya jadi santri, saya adalah santri yang baik. Saya waktu jadi pelajar, saya adalah pelajar yang baik. Maka ketika Hubabah Bahiyah berkata semacam itu, saya pun bertanya kepada beliau. Pelajar yang baik nih, tidak menyisakan ruang di pikirannya untuk keraguan. Itu pelajar yang baik. Kalau ada sesuatu yang menimbulkan keraguan, tanyakan kepada gurumu, sehingga akal pikiranmu tercerahkan, tidak ada ruang untuk kegelapan. Saya pun bertanya kepada Hubabah Bahiyah, saya pastikan dulu kebenaran pikiran saya. Hubabah, jadi bukan jalan kita untuk bisa sampai kepada lewat sholat khusyuk. Kata Hubabah Bahiyah, iya, bukan jalan kita. Kita akan tetap sholat, tapi berharap kita sampai kepada rahmatnya Allah dengan sholat kita. Enggak Halimah, enggak. Kita akan tetap melaksanakan sholat. Kita nggak akan tinggal sholat. Sholat adalah kewajiban antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan terus sholat, tapi berharap Allah merahmati kita. Kita selamat di akhirat karena sholat kita. Bukan itu jalan kita. Ibarat sholat khusyuk itu tangga. Ada 100 tangga yang kamu cerita. Orang di angka 96, 97 udah mau sampai tuh kepada Allah.
Kita ini ada di tangga 3, tangga 4, naik tangga 5, merosot lagi di tangga 2. Hingga akan kita sampai kepada Allah lewat jalan sholat khusyuk. Bukan di situ jalan kita, nak. Saya pun kemudian bertanya kepada beliau, Hubabah, jika bukan lewat jalan sholat kita sampai kepada Allah, maka lewat jalan apa kiranya kita sampai kepada Allah? Kiranya kita sampai kepada rahmatnya Allah, kiranya kita sampai kepada keridhaan Allah. Dengerin saya hanya sisa 5-10 menit lagi. Ibu-ibu sekalian, ini ilmu besar yang saya dapat dari seorang perempuan yang mengerti caranya menjalani kehidupan. Beliau mengatakan, Halimah, kalau kamu bertanya bagaimana jalan kita menuju Allah, jalan kita menuju selamat di akhirat, nah, ma'ana nabi ya khair nabi. Kita punya nabi seindah-indah nabi. Agrab wasilatuna ilallah. Sedekat-dekatnya jalan kita menuju Allah. Sebab beliau adalah manusia paling tercinta di sisi Allah. Jalan kita yang terdekat menuju Allah adalah lewat Nabi Muhammad. Dia adalah seseorang yang telah sampai kepada Allah, terdekat dengan Allah, termulia di sisi Allah. Kamu hanya perlu untuk terus-terusan bersimpuh di pintunya, mengetuk-ngetuk pintunya, memanggil-manggil namanya, hingga beliau kesian kepadamu dan kemudian membukakan untukmu pintu. Yang kamu perlukan, kata beliau, untuk bisa di akhirat nanti ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Yang kita perlukan, Bu, Kak, Dek, Nak, biar hari itu kamu berada dalam rombongan yang selamat, adalah agar Nabi Muhammad berkenan menoleh kepadamu, berkenan mengenal kamu, berkenan mengambil uluran tanganmu, dibawanya kamu menuju Allah. Sekali lagi, saya adalah pelajar yang baik. Saya tidak akan menyisakan ruang untuk keraguan. Saya pun kembali bertanya kepada Hubabah Bahiyah, bagaimana caranya Hubabah? Bagaimana caranya mengetuk-ngetuk pintunya Nabi Muhammad? Bagaimana cara saya untuk terus memanggil-manggil Nabi Muhammad? Dengan sholawat-kah? Dengan jalan dakwah-kah? Gimana caranya saya biar dianggap lagi ngetuk-ngetuk pintunya Nabi, hingga Nabi berkenan membukakan pintu untuk saya? Dan inilah jawaban Hubabah Bahiyah. Tidak seperti yang saya perkirakan. Beliau berkata, Halimah,
Cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rindui Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Kalau dalam hidupmu kamu pernah jatuh cinta sampai membuatmu lihat apapun ingat dia, sebelum tidur ingat dia, bangun tidur ingat dia, hatimu nak, cintamu yang kayak begitu persembahkan buat Nabi Muhammad. Kalau kamu pernah dalam hidupmu merindukan seseorang yang setiap kali kamu ingat padanya membuat air matamu tak berhenti mengalir, jadikanlah orang itu adalah Nabimu Muhammad. Jika kamu bisa punya rasa semacam itu, setiap kali kamu ingat padanya, setiap kali hatimu sedang rasa cinta padanya, itu adalah ketukan-ketukanmu di pintunya Nabi Muhammad. Tunggulah suatu hari nanti Nabi Muhammad akan berkenan membukakan untukmu pintunya. Tanyakan ini pada hatimu. Adakah cinta itu telah bersemayam di dalam hatimu itu? Tanyakan pada hatimu. Adakah pernah kamu rasakan rindu semacam itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika kedua hal tersebut telah kamu punya, rahmatnya Allah, cintanya Nabi Muhammad. Jika ketiga hal tersebut kamu punya, mengikuti Nabi Muhammad dengan anggota tubuhmu, memiliki ilmu, memori seperti apa yang ada dalam memori dan akal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hatimu telah memiliki cinta kepada Nabi Muhammad, aku kabarkan padamu sebuah kabar gembira berupa firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allah bercerita di hari akhirat nanti Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Yauma la yukhzillahu nabi, pada hari itu Allah tidak akan pernah menyusahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja ya Allah yang tidak akan dikecewakan. Nabi Muhammad sajakah ya Allah yang tidak akan kau susahkan? Bukan hanya Nabi Muhammad, kata Allah, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Dalam hadisnya Nabi Muhammad menceritakan siapa yang akan bersama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Man ahabbani
kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku kelak akan membersamaiku hingga surga. Dari mahsyar sampai hisab, sampai timbangan, sampai jembatan, sampai surga. Jika di hatimu punya rasa cinta, jika kamu menyambungkan dirimu di sepenggal umur yang tersisa, jika kamu mampu bersabar di sisa hidupmu yang mungkin tak tersisa kecuali sedikit lagi ini, di sisa hari-harimu, di sisa bulan-bulanmu, sampai ketika datang ajal menjemputmu, jika kamu mau berbekal dengan berusaha meraih cintanya Nabi Muhammad, mengikuti jalannya Nabi Muhammad, hari itu kamu tidak akan dikecewakan Allah. Kamu akan menjadi kelompok orang walladzina amanu ma'ahu, orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Di saat yang lain ketakutan akan hisab, di saat yang lain ketakutan akan jembatan sirat, di saat yang lain ketakutan dengan api neraka yang bisa membakarnya. Allah bercerita tentang kelompok ini, nurhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Ada cahaya di hadapan mereka, ada cahaya di samping kanan mereka. Hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas pengikutan jalan lurusnya Nabi Muhammad, atas kedekatannya dengan sang cahaya Allah, yaitu Nabi besar Muhammad. Allah bercerita, nuruhum yas'a bi aidi wa bi aimani, nuruhum yas'a bi aidihim wa bi aimanihim. Ada cahaya di hadapan mereka dan di samping kanan mereka. Itu pun mereka masih sempat-sempatnya berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, tanggung ya Allah, tambahin lagi cahayanya ya Allah. Di samping kiri belum ada nih ya Allah, di belakang kami belum ada ya Allah. Sempurnakanlah cahaya untuk kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Bu, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang menggigiti tangan karena menyesal, melainkan semoga kita menjadi orang-orang yang berbangga dengan cahaya pada hari tersebut. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal, melainkan menjadi orang-orang yang berbangga karena matanya bisa memandang wajah Nabi Muhammad, telinganya bisa mendengar suara Nabi Muhammad, tangannya bisa bersalaman dengan Nabi Muhammad, kakinya bisa melangkah di belakang Nabi Muhammad, bahkan hidungnya bisa mencium wanginya Nabi Muhammad. Hari itu semoga Allah memuliakan kita dengan kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Semoga Allah memuliakan kita pada hari itu dengan ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah, untuk kami ya Allah dan untuk semua orang-orang yang kami cintai ya Allah.
Allah. Kumpulkan kami bersama dengan Nabi Muhammad ya Allah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.